Saat ini Taiwan jam 7 ya teman-teman ya. Karena hari ini kakek nggak cuci darah, makanya aku bangunnya agak lambat ya. Dan sebenarnya jam 4 aku sudah bangun untuk sholat ya teman-teman ya. Dan setelah itu aku tidur lagi karena masih gelap ya. Lagian nenekku juga belum bangun. Dan sekarang aku mau bangun, mau ke dapur buat rebus air, buatin susu buat kakek dan nenek ya. Dan sebelum aku melakukan aktivitas, aku bereskan dulu tempat tidurku. Ya, inilah ya teman-teman ya, tempat dimana aku untuk melepas lelah. Walaupun sempit, kecil ranjangnya ya, tapi sangat nyaman buat melepas lelah. Aktivitas pertamaku pagi hari yaitu merebus air untuk menyeduh susu buat kakek dan nenek ya teman-teman ya. Sekarang aku akan menyeduh susu buat kakek ya teman-teman ya. Dan untuk susunya kakek itu terbiasa ya. Kalau susu itu dikasih dengan gula 1 sendok makan. Dan sekarang aku akan menyeduh susunya kakek ya teman-teman ya. Di sini susunya kakek itu semuanya mereknya Quaker ya. Dan ada 2 jenis susu. Yang untuk kaleng kecil biasanya itu 1 sendok makan. Dan untuk yang kaleng besar ini 2 sendok makan. Dan ini adalah energinya ya. Quakernya pakai 1 sendok makan. Dan yang kecil ini 1 sendok makan. Ini seperti wijen ya teman-teman dalamnya ya. Dan tak lupa vitaminnya 1 biji dan digerus ya. Dan nanti akan aku campurkan di dalam susu. Dan untuk vitamin ini biasanya pagi, siang, dan malam ya teman-teman ya. Jadi 1 hari 3 kali, setiap kali makan dicampurkan. Kalau makan siang dicampurkan di nasi, dan kalau susu pagi hari dicampurkan di susunya. Dan susunya sudah siap, akan aku kasihkan ke kakek ya teman-teman ya. Untuk sarapan kakek, setengah gelas besar susu, 1 mando, dan tak lupa obatnya ya. Selanjutnya aku mau nyeduh susunya nenek ya teman-teman ya. Nenek minum susu ini. Untuk memanasi susunya nenek, biasanya aku menggunakan Wepolu ya teman-teman ya. Dan untuk lama memanasinya itu 1 menit, biar nggak terlalu panas ya. Untuk mandonya, nenek itu sarapannya cuma separuh ya teman-teman ya. Jadi separuh mando aku buat kecil-kecil seperti ini. Dan nanti akan aku campur dengan susunya ya. Biar kalau dimakan itu nggak terlalu kering. Sebelum memberikan sarapan untuk nenek, seperti biasa, aku akan mengukur dulu tensi darah, kadar oksigen tubuh, dan kadar gula darah. Sebelum memberikan nenek sarapan, biasanya aku tensi darahnya dulu ya teman-teman ya. Karena tensi darah itu paling bagus itu pagi sebelum bangun tidur. Dan seperti biasa, setelah hasilnya keluar akan aku foto dan aku kirimkan bosku yang nomor 4 ya. Karena beliau dokternya nenek sendiri.
Dan selanjutnya aku akan mengukur kadar oksigen tubuh ya teman-teman ya. Dan setelah hasilnya keluar akan aku foto dan kirimkan bosku ya. Dan yang terakhir aku akan mengukur kadar gula darah ya teman-teman ya. Dan untuk mengukur kadar gula darah ini paling cocok itu pagi sebelum bangun tidur ya. Itu hasilnya menurut Pak Dokter itu 98% itu pas ya. Dan seperti biasa aku menggunakan alat digital, dan setelah hasilnya keluar aku foto dan kirimkan bos juga ya. Dan setelah semuanya ditensi, aku akan bangunkan nenek untuk sarapan ya teman-teman ya. Dan sekarang aku mau suapin nenek buat sarapan ya teman-teman ya. Biasa sarapannya susu sama mando. Ya, sudah habis ya teman-teman ya. Dan sudah minum obat. Selanjutnya aku mau siapkan baju buat kasih nenek lap badan ya. Nih nenekku habis lap badan tidur ya teman-teman ya. Dan sini bekas tadi aku lap badan. Nah itu ya. Aku buang di sana itu baju kotornya sama air kotor itu ya. Dan sekarang mau aku bersihin. Dan maaf untuk lap badan nenek nggak bisa di video ya teman-teman ya, karena ini privasi. Dan ini semua baju kotor aku taruh di bawah ya, dan akan aku bereskan beserta air kotornya ya. Dan untuk lap badan aku lakukan di kamar ya teman-teman ya, dan tidak di kamar mandi karena nenekku pernafasannya menggunakan selang ya. Jadi kalau di kamar mandi itu akan terasa dingin karena pintunya nggak bisa ditutup karena ada selangnya. Tetapi kalau di kamar kan pintunya bisa ditutup dan bisa anget ya, agar menjaga nenek itu tidak sakit ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku akan pel lantainya ya teman-teman ya. Tadi karena habis ngelap badannya nenek dan ada air yang terjatuh ya, jadi harus dilap kering dengan tujuan jika nenek bangun dan turun kencing itu lantainya sudah kering ya, dan tidak akan menimbulkan jatuh. Setelah lantainya bersih, aku steril kursi toiletnya dulu ya teman-teman ya. Dan setiap pagi aku steril dengan tujuan agar tidak ada bakterinya ya, karena setiap saat nenek itu kencingnya di sini. Dan selanjutnya aku mau mandiin kakak ya teman-teman ya. Ini baju gantinya sudah aku bawa.
Ini airnya sudah aku siapkan ya teman-teman ya. Ini air panas dan ntar tinggal ngasih ini saffron ya. Ini seperti detol. Setelah baju dan airnya siap, aku mandiin kakek ya teman-teman ya. Dan setiap pagi kakekku itu maunya mandi. Dan sekarang sudah selesai mandi ya. Dan tampaknya tambah seger. Selanjutnya aku mau beresin kamar mandi ya teman-teman ya. Tadi kakek habis mandi, mau sekalian nyuci baju dan bersihin kamar mandi. Dan sekarang aku mau nyuci bajunya kakek dan nenek ya teman-teman ya. Dan untuk nyuci baju beliau berdua, bajunya aku pisah ya. Dan ini aku nyucinya pakai manual ya teman-teman ya, karena bajunya hari ini tuh sedikit banget. Dan selanjutnya aku mau bersihin kamar mandinya dulu ya teman-teman ya. Aku sudah selesai nyuci baju ya teman-teman ya. Dan selanjutnya kerjaku yaitu nyapu dan ngepel. Setiap pagi aku lakukan secara keseluruhan ya teman-teman ya, nyapu dan ngepelnya. Saat ini Taiwan jam 11 siang ya teman-teman ya, dan waktunya aku untuk masak buat makan siang ya. Makan siangnya sudah siap ya teman-teman ya. Dan ini aku pasangkan totonya buat kakek, karena kakek kalau makan itu belepotan ya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh itu nggak mengenai baju. Dan tak lupa aku gerus vitaminnya ya. Ini vitamin untuk tulang ya teman-teman ya. Dan setiap kali makan baik pagi, siang, malam itu harus dikasih satu ya. Selagi kakek makan, aku bangunkan nenek ya teman-teman ya. Dan biasa aku pakai kursi roda ini ya, karena nenekku itu jalannya sudah nggak bisa jauh ya teman-teman ya. Ini nenekku keluar ya teman-teman ya. Ini sudah bangun dan akan aku suapin untuk makan siang. Dan sebelumnya aku pasangkan dulu selimutnya, karena bawah kaki itu agak dingin ya teman-teman ya. Dan tak lupa juga aku pasangkan totonya agar makanan yang jatuh itu tidak mengenai baju ya, karena nenek kalau makan juga belepotan. Untuk nasi aku kasih sup ya teman-teman ya, biar nggak terlalu kering. Dan untuk lauknya nenek mempunyai lauk tersendiri, karena kemarin kepengen makan pantat ayam ya, jadinya kemarin beli dan aku masak kecap ya teman-teman ya. Menyuapi nenek ya seperti ini ya teman-teman ya, harus sabar karena harus merayu ya agar nenek itu mau makan. Nenekku itu susah orangnya ya teman-teman ya, susah untuk makan. Seperti biasa kalau habis makan kakek dan nenek itu aku pel lantainya ya teman-teman ya, karena beliau berdua kalau makan itu selalu belepotan dan makanan itu bisa jatuh ke lantai. Jadi kalau nggak dipel itu lantainya bisa kotor ya, kepijak-pijak kaki ya tambah kotor.
Dan untuk dapur nggak ketinggalan ya teman-teman ya. Setiap kali habis masak pasti aku pel lantainya. Ini kakek dan nenekku sudah kenyang ya teman-teman ya. Dan sekarang beliau berdua lagi tuku ya, ngantuk-ngantuk. Dan sekarang Taiwan menunjukkan jam 2 kurang 15 menit ya teman-teman ya. Dan nanti jam 2 kami akan masuk ke kamar untuk istirahat. Saat ini Taiwan jam 2 siang ya teman-teman ya. Dan ini waktunya kami untuk istirahat siang. Dan aku bawa nenek masuk ke kamar untuk tidur siang ya. Saat ini Taiwan jam 2.15 menit ya teman-teman ya. Dan ini waktuku untuk istirahat siang. Biasanya aku istirahat itu dari jam 2 lebih sampai jam 4 sore. Karena kalau malam itu sering bangun ya teman-teman ya. Jadi siang harus istirahat agar tetap terjaga kesehatannya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah.